Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rape, dan seperti biasa gua di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gua upload. Dan bagi kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya dan kalian bakalan nemuin sesi-sesi yang sebelumnya pernah gua upload dan episode-episode yang sebelumnya pernah gua upload. Di sana akan tersusun rapi ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang bertempur melawan pelindung Xuan tiba-tiba terdengar suara Tian Honzunze. Dalam hatinya, "Xiaoyan, bantu aku," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan mendengar itu, dia dengan cepat berkata, "Bagaimana caranya aku bisa membantumu?" ucap dari Xiaoyan. "Salurkan kekuatan spiritualmu ke dalam cincin itu," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu mengangguk, matanya segera menutup, kekuatan spiritual yang kuat pun segera melonjak dari cincin putih salju itu. Dengan bantuan Xiaoyan, daya hisap dari cincinnya semakin besar. Melihat ekspresi Han Feng berubah, Mo Tianqing di sampingnya berkata, "Untungnya aku tidak terlibat pertarungan itu." Mo Tianqing perlahan mundur. Segera Han Feng melesat ke langit sambil berkata, "Yin San Tua, cepat bunuh Xiaoyan." Han Feng mengepalkan tinjunya dan pedang panjang tajam yang dibentuk dari dokinya pun muncul. Tiba-tiba suara terdengar. "Hup!" Dokter peri kecil bergerak muncul di samping Xiaoyan. Tangannya terulur dan meraih pedang panjang Han Feng. Seketika pedang itu pun lenyap. Setelah itu dokter peri kecil mendaratkan pukulan ke arah Han Feng. Dengan cepat Han Feng lalu bisa menghindarinya. Matanya menyapu ke arah Yin San Tua yang ternyata telah dihadang oleh penetua Suqian. Raungan rendah terdengar dari dalam kabut hitam. "Sialan, apa yang kamu rencanakan?" Roh ganas itu diserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiaoyan. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergejolak intens ketika roh ganas diserap ke dalam cincin. Wajah pelindung Xuan lalu memucat dan auranya melemah. Raungan marah pelindung Xuan terdengar. "Xiaoyan, kembalikan roh ganas itu kepadaku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu." Xiaoyan mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Matanya menatap cincin berwarna putih di tangannya. Samar-samar dia melihat warna merah terang di dalam permukaan cincin itu. Tiba-tiba suara Tian Honzunze terdengar di hati Xiaoyan. "Xiaoyan, roh ganas itu untuk sementara aku segel. Kekuatan spiritualku benar-benar habis. Aku akan segera tertidur. Ingat, bantu aku memperbaiki tubuh spiritualku di dalam 10 hari ini. Jika tidak, tubuh spiritualku kemungkinan akan benar-benar lenyap. Kalau itu terjadi, roh ganas yang telah aku segel akan muncul kembali," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Dalam waktu 10 hari? Penetua Tianhuo, apa kamu bercanda? Beberapa bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Bagaimana bisa aku menemukannya dalam waktu 10 hari?" ucap dari Xiaoyan. "Aku tidak memintamu untuk menyembuhkan tubuh spiritualku sepenuhnya dalam waktu 10 hari ini. Selama kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan tubuh spiritualku dan membangunkanku dari tidurku, itu tidak masalah," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu menghela nafas lega mendengar itu. "Penetua Tianhuo, percayalah, aku pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam 10 hari ini," ucap dari Xiaoyan. "Aku percaya kepadamu. Kalau begitu kuserahkan sisanya kepadamu," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih itu meredup. Sementara itu, tubuh spiritual pelindung Xuan berdiri agak goyah di langit. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Kembalikan roh ganas itu kepadaku. Aku bersumpah akan segera pergi jika kamu mau. Aku bahkan dapat membantumu membunuh Han Feng," ucap dari pelindung Xuan. Mendengar ucapan pelindung Xuan, ekspresi Han Feng di kejauhan berubah. Setelah itu dia berkata, "Pelindung Xuan, tidak ada gunanya berkata seperti itu. Dia tidak akan mengembalikan roh ganas itu kepadamu," ucap dari Han Feng. Mendengar itu pelindung Xuan segera berteriak, "Diam kau!
Tatapan pelindung Xuan beralih kepada Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Apakah kamu bersedia mengembalikannya?" Ucap dari pelindung Xuan kepada Xiaoyan. Xiaoyan bersikap tidak peduli. Dia melirik ke arah Han Peng lalu dia berkata, "Jika kamu benar-benar membunuh Han Peng, aku akan mungkin memikirkannya." Mata Xiaoyan tersenyum saat melihat pelindung Xuan. Pelindung Xuan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu setelah merasakan tatapan mengejek dari Xiaoyan. Sesaat kemudian raungan liar keluar dari mulut pelindung Xuan. 10 utusan roh bunuh dia. 10 sosok hitam di dinding gunung tiba-tiba bergegas maju setelah mendengar auman dari pelindung Xuan. Melihat ini, Xiaoyan segera membentuk segel tangannya. Nyala api keluar dari tubuh Xiaoyan membentuk 10 rantai api. Di bawah kendali Xiaoyan, rantai api melesat ke arah 10 utusan roh itu. Sat-sat-sat, ping ping ping, blum blum blum, sat-sat-sat, psiu psiu psiu. Rantai itu seperti pedang tajam saat dengan keras menembus dada 10 utusan roh itu. 10 sosok itu segera berjatuhan dari langit. Api hijau giok pada tubuh mereka dengan cepat kembali ke tubuh Xiaoyan. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 utusan roh itu dibunuh oleh Xiaoyan. Sayap tulang di punggung Xiaoyan yang berkepak, tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Xuan. Setelah berada di depan pelindung Xuan, lalu dia berkata, "Orang-orang Hall of Soul pantas untuk mati," ucap dari Xiaoyan. Segera Xiaoyan mengepalkan tangannya. Nyala api hijau giok muncul lalu diarahkan kepada pelindung Xuan. Bledug bledug daredo daredo, buar. Tubuh pelindung Xuan terpental jauh ke belakang. Pelindung Xuan terengah-engah saat ini. Saat dia menstabilkan tubuhnya, kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Xuan perlahan menghilang. Tiba-tiba muncul Han Peng di sampingnya. Tatapan pelindung Xuan menyapu kepada Han Peng. Lalu dia berkata, "Han Peng, bantu aku untuk membunuh bocah itu," ucap dari pelindung Xuan. Seping! Kata-kata pelindung Xuan belum selesai, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan terlihat tangan yang menembus doki menembus dadanya. Han Peng lalu berkata, "Berikan jiwamu kepadaku, aku akan membantumu membalas dendam." Han Peng perlahan menarik tangannya. Apa yang dilakukan Han Peng ini membuat orang-orang terkejut. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan roh pelindung Xuan. Tubuh Han Peng bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Kabut hitam yang begitu pekat keluar dari tubuh Han Peng. Jelas Han Peng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat hebat setelah menelan roh pelindung Xuan. Alis Xiaoyan merajut saat dia merasakan aura menyebar dari tubuh Han Peng. Dokter peri kecil di sampingnya lalu berkata, "Aku yang akan melawannya," ucap dari dokter peri kecil. Mendengar itu Xiaoyan segera berkata, "Tidak, kita lawan dia bersama-sama. Bantu aku untuk mengulur waktu," ucap dari Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Mendengar kata-kata Xiaoyan, dokter peri kecil lalu menjawab, "Baiklah kalau begitu." Tiba-tiba suara terdengar mengganggu percakapan Xiaoyan dan dokter peri kecil. Apakah percakapannya sudah selesai? Jika iya, bersiaplah untuk mati. Mata Xiaoyan dan dokter peri kecil beralih kepada Han Peng yang tergantung di langit. Dokter peri kecil mengambil langkah berjalan di udara. Gelombang dokinya berwarna abu-abu mengalir keluar dari tubuhnya. Xiaoyan perlahan mundur. Grand Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame, dan Bone Chilling Flame muncul saat dia melangkah mundur. Han Peng mengerti apa yang Xiaoyan rencanakan setelah melihat 3 api surgawi di sekelilingnya. Dia segera mengepalkan tangannya dan kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul berubah menjadi pedang panjang. Kabut hitam setinggi 100 kaki. Han Peng menjentikan jarinya. Pedang itu menjadi tak terlihat. Lalu dia berkata, "Serang!" Dokter peri kecil menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel. Segera gelombang doki keabu-abuan mulai menyerbu dari tubuhnya. "Hijau korosif langit," ucap dari dokter peri kecil. Doki terbang ke langit berkumpul menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera tetesan hujan mengandung racun keluar. Pedang panjang Han Peng kembali terlihat setelah terkena tetesan air hujan. Bahkan pedang itu mengalami kerusakan saat kena tetesan itu. Han Peng dari kejauhan mengerutkan keningnya.
tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan. Setelah itu kekuatan spiritualnya yang sangat kuat melonjak keluar. Pedang panjang kabut hitam bergetar hebat saat kekuatan spiritualnya mengalir. Segera gelombang sonik aneh menyebar darinya. Tubuh dokter peri kecil bergetar saat gelombang sonik ini memasuki tangannya. Pedang panjang kabut hitam itu menabrak petir berwarna hitam ke arah dokter peri kecil. Dadador, dadador. Dokter peri kecil terluka karena serangan itu. Pada saat ini segel tubuh racun yang menyedihkan sekali lagi diaktifkan. Tangan racun seram. Sebuah suara keluar dari mulut dokter peri kecil. Dengan cepat Doki yang agung ungu melonjak keluar dari tubuhnya. Membentuk dua tangan Doki yang sangat besar. Tangan Doki ini terulur meraih pedang panjang kabut hitam Han Feng. Trak trak ping. Pedang panjang kabut hitam itu tiba-tiba patah. Sementara itu Xiaoyan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menggabungkan api surgawi. Han Feng merasakan riak energi yang menyebar dari tangan Xiaoyan. Tubuh Han Feng bergerak menghilang dan muncul tidak jauh dari Xiaoyan. Namun sebelum dia bisa maju mendekat, dokter peri kecil menghadangnya dan mengayunkan kukunya. Han Feng mempercepat langkahnya ke samping, menghindari serangan dari dokter peri kecil. Tangannya segera mengepal. Buar! Ledakan energi bergema di langit. Setelah beradu serangan, Han Feng dan dokter peri kecil beberapa langkah mundur. Tatapan mereka beralih kepada Xiaoyan. Mereka merasakan Angry Buddha Lotus Flame telah terbentuk. Melihat itu Han Feng segera berubah. Lalu dia berkata, "Sialan, sepertinya bocah itu berhasil menggabungkan apinya." Dengan cepat kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuh dan membentuk awan hitam yang menutupi langit. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat kabut hitam yang menutupi langit. Dengan tenang Xiaoyan menembakkan Angry Buddha Lotus Flame ke arah kabut tersebut. Dokter peri kecil tiba-tiba menggigit ujung lidahnya ketika Angry Lotus Flame melewati kepalanya. Seteguk darah dimuntahkan dan menempel pada bagian Angry Buddha Lotus Core Flame. Xiaoli yang melihat ini segera berteriak, "Cepat mundur!" Kelompok Xiaoli baru saja bergegas keluar dari lembah. Angry Buddha Lotus Core Flame sudah menghantam awan hitam tersebut. Buar, buar, buar. Seluruh lembah bergetar hebat. Gelombang api besar menyapu ke segala arah. Kabut hitam tersebar dan melayang di langit setelah letusan Angry Lotus Core Flame. Awan hitam yang awalnya sangat besar telah lenyap saat ini. Sementara itu Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memakannya. Wajahnya berubah pucat. Menggunakan Angry Buddha Lotus Flame menghabiskan terlalu banyak Doki. Dokter peri kecil berdiri menatap kabut hitam di samping Xiaoyan. Kabut hitam ini secara perlahan telah tersebar dan mengungkap sosok Han Feng yang terluka parah saat ini. Di sisi lain, Yin San tua yang sudah berhenti bertaruh, dia lalu melihat Han Feng yang terluka parah. Ketakutan pun mulai muncul di wajah tuanya. Lalu dia berkata, "Sepertinya tidak ada harapan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Bocah ini terlalu merepotkan," ucap Yin San tua dalam hatinya. Mendengar ini Mo Tianqing di sampingnya berkata, "Menurut apa yang aku tahu, Angry Buddha Lotus Core Flame bukanlah jurus terkuatnya. Kekuatan api itu mungkin memang hebat, tetapi tidak mungkin membuat seorang di level hantu setan tanah lama terluka parah." Yin San tua lalu mengangguk. Sementara itu dokter peri kecil di samping Xiaoyan bergegas maju ke depan Han Feng. Dengan cepat dokter peri kecil lalu berkata, "Korosi darah." Tiba-tiba tubuh Han Feng menegang. Darah yang aneh keluar dari tubuhnya. Merasakan ada yang aneh di tubuhnya, Han Feng segera berkata, Kamu menambahkan racun ke dalam api itu," ucap dari Han Feng. Dokter peri kecil mengabaikan ucapan Han Feng. Dokter peri kecil lalu mengulurkan jarinya. Cing, buar. Tiba-tiba tubuh Han Feng hancur berkeping-keping. Tidak lama tubuh spiritual keluar dari tumpukan tubuh Han Feng dan dengan cepat melarikan diri. Tepat ketika tubuh spiritual hendak melarikan diri, Xiaoyan dengan cepat menangkap tubuh spiritual itu dengan tangannya.
Sambil mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya, Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan menghiburmu dengan benar setelah ini selesai senior," ucap dari Xiaoyan. Hati Yin San tua menegang setelah Xiaoyan memperhatikannya. Matanya melihat sekeliling lembah api iblis yang telah berubah menjadi reruntuhan. "Tuan Yin San, aku bisa membiarkan masalah hari ini berlalu. Namun aku tidak ingin hal seperti itu terulang kembali di masa depan," ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, ekspresi Yin San tua lalu berubah. "Aku salah telah meremehkan dirimu bocah kecil. Aku juga telah dihasut oleh Han Peng. Hari ini tolong jangan salahkan aku," ucap dari Yin San tua. Semua orang terkejut ketika seorang elit Dozong memohon ampun kepada Xiaoyan. "Apakah Tuan Yin San tua bersedia berpisah dengan air liur transformasi bodhisattva?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata itu, Yin San tua lalu berkata, "Harta unik seperti itu pantas dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan besar sepertimu. Karena aku akan berhenti ikut campur, namun beberapa orang mungkin memiliki mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekuatannya," ucap dari Yin San tua. Yin San tua lalu memandang Mu Tianqing dan senyum dingin ketika dia berbicara. "Aku sangat yakin bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva akan aman di tangan pemimpin Xiao," ucap dari Mu Tianqing. Mu Tianqing mengubah topik pembicaraannya dan tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. "Kepala gerbang Xiao, aku telah menyepakati kesepakatan sesuai perkataanmu dan tidak akan campur tangan lagi untuk membantu Han Peng," ucap dari Mu Tianqing. Lalu Xiaoyan melirik dokter peri kecil ketika dia mendengar perkataan tersebut dan melemparkan sebuah botol giok ke Mu Tianqing. Dokter peri kecil kemudian melirik Mu Tianqing sambil menjelaskan beberapa hal. "Campurkan bubuk obat di dalam air panas. Biarkan kamu berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang saat itu." "Terima kasih," ucap dari Mu Tianqing. Dokter peri kecil mengabaikan ucapan terima kasih dari Mu Tianqing. Dia tahu bahwa orang ini terlalu licik dan terlalu munafik. Lalu Xiaoyan berjalan menghampiri kelompok Xiaoli. Gelombang tawa dan ucapan selamat berulang-ulang kali dilemparkan kepada Xiaoyan saat ini. "Tenang, saya telah mengatur agar beberapa orang tetap berada di luar lembah api iblis. Orang-orang dari lembah api iblis yang melarikan diri tidak akan bisa lari terlalu jauh. Dan aku telah mengirim beberapa orang untuk mencari harta karun di reruntuhan," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan pun mengangguk mendengar perkataan Xiaoli. Setelah setengah jam mencari, mereka tidak ditemukan sedikit pun jejak tentang harta karun tersebut. Xiaoyan mulai ragu dan berkata, apakah kelompok lembah api iblis telah memindahkan semua hartanya? Dalam keraguannya, tiba-tiba Xiaoyan melirik Xian dan berkata, "Aku telah melupakanmu gadis cantik. Bukankah mencari harta karun adalah keahlianmu?" "Kamu baru ingat aku sekarang," ucap dari Jian sambil marah karena baru mengingatnya pada saat seperti ini. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat melihat Jian cemberut. Setelah itu mereka mengikuti Jian dari belakang. Sekitar beberapa menit kemudian mereka menemukan dinding batu yang terhalang oleh rumput liar. Setelah itu Jian dengan erat mengepalkan tinju kecilnya dan batu besar di depannya hancur berkeping-keping. Buar! Setelah itu Xiaoyan dan yang lainnya melihat gua hitam pekat yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu. Xiaoyan lalu menghela nafas lega setelah melihat gua yang ada di balik dinding itu. Dia lalu berkata, "Hahaha, memang hebat pencarian harta karunmu gadis kecil," ucap dari Xiaoyan. Mereka lalu berjalan melewati terowongan kecil yang gelap dan sebelum akhirnya sampai di pintu batu berwarna hitam. Jian segera menawarkan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu. "Izinkan aku untuk menghancurkannya lagi," ucap dari Jian. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan meraih Jian. Setelah itu dia melirik ke arah penetu asuh dan berkata, "Tidak ada yang tahu situasi di tempat ini. Karena itu yang terbaik adalah berhati-hati.
Kamu harus menunggu dengan tenang, ucap dari Xiaoyan. Penetua Su tersenyum dan meletakkan tangannya, lalu Doki keluar dan menghancurkan pintu batu tersebut. Buar! Setelah pintu batu tersebut hancur, gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiaoyan. Dan ada seekor ular besar penunggu gudang tersebut. Sepertinya dia penjaga tempat ini. Memang layak menjadi kelompok kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang sangat bagus, ucap dari Xiaoyan. Sambil menjulurkan lidahnya, dengan sangat kuat dia lalu mengayunkan ekornya mengarah langsung ke kelompok Xiaoyan. Akan tetapi serangan itu ditangkis oleh Xian. Buar! Dengan santai, Xian menyeret magical beast berbentuk ular keluar dari gudang dan dibuang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sini kau ikut denganku. Kekuatan besar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan aslinya, tanya dari Xiaoyan dalam hatinya. Sambil berjalan, Penetua Su menjelaskan kepada Xiaoyan. Aku juga tidak terlalu yakin ketika aku melihat gadis ini saat itu. Dia sudah secara tidak sengaja memakan rumput pengubah tubuh yang matang. Tubuhnya memang seperti sosok anak kecil, akan tetapi kekuatannya luar biasa. Namun dikabarkan bahwa ada cukup banyak klan magical beast di benua selatan. Mungkin seseorang bisa memberikan sedikit informasi tentang wujud asli gadis kecil ini di sana, ucap dari Penetua Su. Langkah kaki Xiaoyan terhenti setelah mendengar nama yang tidak asing ini. Klan Magical Beast ya, ucap dari Xiaoyan. Penetua Su pun lalu menjelaskan kembali kepada Xiaoyan. Di tempat-tempat itu sebagian besar Magical Beast hidup bersama seperti sebuah suku. Terlebih lagi ketika mereka mencapai tingkat tertentu, terutama binatang unik yang memiliki garis keturunan kuno bisa memperoleh kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Selain itu mereka mampu berubah menjadi seperti manusia, ucap dari Penetua Su. Tidak terasa dia sudah berjalan ke ujung gudang. Tatapannya perlahan berhenti di sebuah rak buku yang tersegel tirai. Setelah melihat dengan teliti ternyata gulungan tersebut adalah gulungan kelas D. Senyum muncul di wajah Xiaoyan saat dia melihat gulungan tersebut. Tirai ini mungkin terlihat tipis dan lemah tetapi mengandung energi yang kuat, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya. Hantu setan tanah lama memang layak menjadi bintang 7 elit Dozong. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan, ucap dari Penetua Su. Xiaoyan pun mulai kebingungan saat membuka segel cahaya tersebut. Lalu tiba-tiba menoleh ke arah Xian. Haha, ada yang bisa aku bantu untukmu, ucap dari Xian yang melihat lirikan Xiaoyan. Sambil tertawa pelan, Xiaoyan lalu berkata, hahaha, keluarkan semua barang di rak ini dan aku akan mengembalikan semua bahan obat yang telah kamu titipkan kepadaku. Selain itu aku akan membuatkanmu menyempurnakannya, ucap dari Xiaoyan kepada Xian. Xian pun sangat gembira mendengar perkataan Xiaoyan dan dia lalu berkata, benarkah? Tapi kamu harus menepati janjimu kali ini, ucap dari Xian. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu Xian mencapai rak buku. Tanpa halangan apapun dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu persatu. Seketika kelompok Xiaoyan terkejut setelah melihat keahlian Xian ini. Kemampuan aneh gadis ini benar-benar membuat takjub. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan-bahan obat langka. Dan sekarang bahkan dia memiliki kekebalan terhadap penghalang energi, ucap dari Penetua Su. Xiaoyan mengangguk sambil mengambil 4 kotak kayu kuno di tangan Xian dan membukanya satu demi satu. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Bahan gulungan ini cukup aneh. Permukaannya bahkan memiliki sedikit kilat yang berkeliaran seperti ular perak. Xiaoyan pun terkejut setelah melihat tulisan di gulungan tersebut. Hurrying Lighting Mirror kelas D tingkat menengah, metode ki afinitas kilat. Kakak kedua, sepertinya ini sesuatu yang bagus untukmu, ucap dari Xiaoyan. Kemudian gulungan itu dilemparkan kepada Xiaoli.
Ini sebenarnya adalah metode Ki Affinitas petir tingkat menengah kelas D. Sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini, ucap dari Xiaoli. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat Xiaoli yang bersemangat. Lalu membuka gulungan lainnya dan dia berkata, metode petir dorman yang mengejutkan. Keterampilan Do tingkat menengah kelas D ini adalah skill Do yang membentuk satu set dengan Rushing Lightning Mirror. Sepertinya aku harus berikan ini kepada kakak kedua, ucap dari Xiaoyan. Tawa pun terdengar dari Xiaoli. Sepertinya hati setan tanah lama tua ini juga tidak mau mengambil metode Ki seperti itu untuk dilelang. Oleh karena itu dia akhirnya menyimpannya di sini, ucap dari Penetuasu. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia sekali lagi membuka sebuah kotak kayu dan sebuah gulungan berwarna merah terang yang agak familiar muncul di matanya. Keterampilan penciptaan api. Hah? Tiruan keterampilan penciptaan api. Xiaoyan langsung tercengang saat melihat kata tiruan. Dia langsung berkata dalam hatinya, mungkinkah keterampilan penciptaan api yang aku peroleh dari Fang Yan dan dua tetua lainnya adalah tiruan? Xiaoyan dengan cepat membuka gulungan itu dan dengan hati-hati membaca kata demi kata. Keterampilan penciptaan api ini adalah sesuatu yang aku habiskan bertahun-tahun untuk meningkatkannya. Dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk melatihnya agar dapat membentuk semacam tiruan api surgawi. Sebuah kegembiraan samar melintas di wajah Xiaoyan. Dan di dalam hatinya ia berkata, setelah aku berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini, nantinya apakah aku dapat membentuk semacam tiruan api surgawi? Xiaoyan lalu membuka 2 kotak kayu bersama-sama. Setelah kotak kayu itu dibuka, ada 2 item di dalamnya. Inti monster bulat berwarna merah menyala dan gulungan bambu biasa. Inti monster? Tanya dari Xiaoyan. Menurut dugaanku inti monster api ini berasal dari peringkat 7. Tidak terduga bahwa hantu setan lama bahkan memiliki barang seperti itu, ucap dari Penetuasu yang melihatnya. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan Penetuasu. Setelah itu Xiaoyan perlahan membuka gulungan bambu. Betapa terkejutnya Xiaoyan setelah melihat isi gulungan tersebut. Boneka setan langit, ucap dari Xiaoyan. Hatinya segera ragu saat dia perlahan membaca gulungan bambu itu. Keterampilan ini bukan metode Ki, juga bukan teknik Dao biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk memperbaiki boneka setan langit, mayat di tubuh spiritual, dan inti monster, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan sangat tertarik pada apa yang disebut boneka setan langit. Dia memperlihatkan gulungan bambu itu kepada Penetuasu dan yang lainnya. Mereka pun terkejut setelah melihatnya. Keterampilan boneka semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang aku lihat di beberapa buku kuno. Namun aku belum pernah menemukan metode pemurnian seperti ini. Tidak diduga bahwa hantu setan tanah lama benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Sepertinya inti monster Affinitas api peringkat 7 sebelumnya adalah bahan untuk memperbaiki boneka setan langit ini, ucap dari Penetuasu. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar itu semua. Dia mengangguk. Dia mengeluarkan inti monster berwarna merah menyala di tangannya. Penetuasu menggelengkan kepalanya dan mengabaikan gulungan bambu itu, dan dia berkata, kamu harusnya menyimpan gulungan ini. Tidak baik hal seperti itu muncul di akademi. Sepertinya itu lebih cocok untukmu, karena kamu akan menjelajahi daratan tengah, ucap dari Penetuasu. Terima kasih Penetua pertama, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan menyimpan gulungan bambu dan keterampilan penciptaan api ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Setelah menyerbu lembah api iblis, Xiaoyan meninggalkan beberapa anggota gerbang Xiao untuk berjaga-jaga sebelum semuanya pergi menuju akademi dalam. Setelah kembali ke akademi dalam, dia langsung memasuki gudang tempat penyimpanan bahan obat. Xiaoyan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari resep obat yang cocok untuk Tianhong Zunze. Saliva yang menyembuhkan jiwa, ucap dari Xiaoyan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun mengumpulkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki saliva yang menyembuhkan jiwa. Setelah selesai memurnikannya, Xiaoyan pun langsung meneteskan di atas cincin penyimpanannya.
Suara tua yang dipenuhi dengan rasa terima kasih bisa terdengar di dalam cincin penyimpanan milik Hyoyen. Hahaha, bocah kecil, kebaikanmu terlalu besar untuk sekedar ucapan terima kasih. Kali ini aku berhutang budi kepadamu, ucap dari Tian Honzunze. Tian Honzunze baru saja bangun, seharusnya Tuan beristirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru tentang masalah tubuh spiritual yang ganas, ucap dari Hyoyen. Ya, dengan kondisiku saat ini akan sulit untuk memperbaikinya, ucap dari Tian Honzunze. Hyoyen tersenyum perlahan berjalan keluar. Setelah membuka pintu, Hyoyen melihat Hyoli yang sedang mondar-mandir di luar gudang. Kakak kedua, kenapa kamu ada di sini? Ucap dari Hyoyen. Akhirnya kamu keluar juga. Cepat-cepat sini. Ikutlah denganku dan lihat dokter peri kecil. Sesuatu telah terjadi kepadanya, ucap dari Hyoli. Tanpa pikir panjang, Hyoyen pun langsung bergegas pergi ke tempat dokter peri kecil berada. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi kepada dokter peri kecil? Dan nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu buat kalian ya. Gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua tidak lupa juga untuk berterima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Ini gua dubbing bela-belain anjir. Kadang gua sampai kurang tidur, kalau malam bisik-bisik, kadang gua tidur tuh pagi anjir ngedit tuh. Ya ampun, ini tuh semua demi kalian semua loh. Jangan salahin gua kalau nanti gua lemas, kurang tidur, aduh. Dan ya begitulah, kalian sih sukanya tuh pengen buru-buru cepet upload. Aduh, kadang jadi beban mental juga ke guanya anjir. Gua sampai udah ngerjain 3 orang loh, bayangin 3 orang. Buat bikin skrip itu 3 orang, coba bayangin. Cuman skrip itu emang ya kadang mentok gitu, kadang puyeng, kadang ya begitulah, susah pahit getir. Penting kalian kan gak tahu, terimanya cuman udah jelas, udah dengerin aja, enak banget, udah, bang upload lagi bang upload lagi bang, gitu kan. Nggak tahu prosesnya yang bikin skrip. Coba deh kalau kalian pengen coba ya, coba tolong baca novelnya aja, baca novelnya nih, novelnya di Fast Novel ada BTT, coba kalian baca sampai selesai. Kalau kalian benar-benar penasaran, itu bahasanya aduh ya ampun, bisa sakit jiwa gua baca itu sumpah. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk dadah, assalamualaikum, semoga sehat selalu.